Sampai jangka yang sangat panjang tersebut, akhirnya Sayyidah Sarah memutuskan untuk menikahkan Nabi Ibrahim dengan wanita lain. Nabi Ibrahim menolak. Karena kenapa? Karena saking cintanya kepada Sayyidah Sarah yang sudah begitu lama mendampingi Nabi Ibrahim dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Sampai masa pernikahan 80 tahun itu bukan main-main, itu sudah sangat lama sekali. Namun karena saking cintanya, Nabi Ibrahim tidak mau cintanya diduakan dengan cinta yang lain. Seketika itu, Sayyidah Hajar berkata, ketika mengumpulkan tanah dan bebatuan di sampingnya mata air Zam-Zam, beliau berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Itulah yang melatar belakangi dinamakannya air tersebut dengan sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam. Zam-Zam artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali, dan untuk kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimanakah sejarah asal mulanya ditemukannya sumur Zam-Zam atau mata air Zam-Zam yang kita kenal sampai sekarang dan bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ataupun yang tidak bisa melaksanakannya. Alhasil air Zam-Zam tersebut bisa kita nikmati sampai sekarang. Dari awal kali ditemukannya sampai sekarang, mata air Zam-Zam sampai sekarang masih ada. Lalu bagaimanakah kisah pertama kali ditemukannya air Zam-Zam sehingga begitu sakralnya air Zam-Zam di mata umat Islam sampai sekarang? Sebelum langsung ke cerita ditemukannya air Zam-Zam, mari kita mulai dari awal kisah ditempatkannya Nabi Ismail di sisi Ka'bah, yaitu dari awal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan atau berasal dari kota Irak. Nabi Ibrahim berasal dari kota Irak. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah hijrah, pernah singgah juga di kota Haran atau Hiran. Kemudian beliau juga sempat berpindah ke kota Palestina, dan di kota Palestina lah Nabi Ibrahim menyebarkan agama Islam kepada para umatnya atau kepada para pengikutnya. Nabi Ibrahim sempat menikah dengan Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah juga termasuk orang yang beragama Islam dan juga bukan perempuan biasa, bukan wanita sembarangan yang dipilih oleh Nabi Ibrahim untuk dijadikan pendamping hidupnya. Namun Sayyidah Sarah adalah seorang perempuan yang taat beribadah, cerdas dan semacamnya. Alhasil menjadi pilihan yang sangat tepat bagi Nabi Ibrahim untuk dijadikan seorang istri. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah. Selang beberapa waktu, jangka waktu yang sangat panjang, yang begitu lama, para sejarah mengisahkan bahwa pernikahan mereka sampai berumur 80 tahun. Usia pernikahan sampai 80 tahun mereka tak kunjung diberikan keturunan. Padahal Sayyidah Sarah menginginkan keturunan, begitu juga dengan suaminya. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu menginginkan seorang keturunan untuk dijadikan pendamping hidup dan juga menjadi penerus untuk melanjutkan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu sendiri. Namun dengan jangka yang begitu lama tersebut, ternyata Allah masih belum mengizinkan untuk memberikan keturunan kepada mereka berdua. Alhasil dalam jangka waktu yang begitu panjang tersebut, mereka selalu menanti-nantikan yang namanya anak, namun belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Siang malam setelah selesai sholat dan di luar sholat pun Nabi Ibrahim senantiasa berdoa agar diberikan keturunan. Sampai-sampai Sayyidah Sarah pun merasa sadar dan merasa dirinya bersalah karena
seakan-akan tak bisa menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri yang bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim begitu menginginkan seorang keturunan, namun tak kunjung diberikan keturunan. Sampai jangka yang sangat panjang tersebut, akhirnya Sayyidah Sarah memutuskan untuk menikahkan Nabi Ibrahim dengan wanita lain. Sayyidah Sarah berkata pada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, bagaimanakah jika engkau aku nikahkan dengan perempuan lain?" Ini kalau sudah wanita solehah menawarkan untuk menikah lagi, karena menginginkan agar suaminya itu benar-benar puas dengan apa yang diharapkannya. Karena tidak bisa memberikan keturunan, alhasil dalam artian tidak bisa hamil, istilahnya seperti itu. Akhirnya Sayyidah Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar menikah lagi. Nabi Ibrahim menolak. Karena kenapa? Karena saking cintanya kepada Sayyidah Sarah yang sudah begitu lama mendampingi Nabi Ibrahim dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Sampai masa pernikahan 80 tahun itu bukan main-main, itu sudah sangat lama sekali. Namun karena saking cintanya, Nabi Ibrahim tidak mau cintanya diduakan dengan cinta yang lain. Tapi saking inginnya Sayyidah Sarah agar suaminya itu mendapatkan keturunan, mendapatkan seorang anak seperti itu, Sayyidah Sarah tetap menawarkan kepada Nabi Ibrahim, "Menikahlah wahai suamiku, menikahlah dengan wanita lain." Akhirnya Nabi Ibrahim juga menerima tawarannya Sayyidah Sarah agar menikah lagi dengan perempuan lain, dengan satu syarat: wanita yang dipilih atau wanita yang akan menjadi pendamping Nabi Ibrahim selanjutnya, istri keduanya, itu adalah wanita yang dipilih langsung oleh Sayyidah Sarah. Selang dari kejadian tersebut, akhirnya terpilihlah seorang wanita yang bernama Sayyidah Hajar. Dikabarkan bahwa Sayyidah Hajar ini adalah seorang perempuan, seorang budak yang bukan budak biasa, bukan budak sembarangan. Sayyidah Sarah pun tahu bahwa Sayyidah Hajar adalah seorang budak yang taat dalam beragama dan kiranya juga cocok untuk dijodohkan dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim setuju dengan wanita yang dipilih oleh Sayyidah Sarah tersebut. Akhirnya menikahlah mereka. Dan akhirnya benarlah apa yang diimpikan oleh mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Sayyidah Hajar hamil dan memiliki keturunan yang diberi nama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kejadian tersebut, ternyata Sayyidah Sarah merasa cintanya tersingkirkan dengan adanya dua orang ini, yaitu Siti Hajar, Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim begitu mencintai keduanya, mencintai Sayyidah Hajar dan juga mencintai Nabi Ismail. Dan Sayyidah Sarah merasa cintanya sudah mulai tersingkirkan oleh cintanya Nabi Ibrahim yang begitu mencintai mereka berdua. Akhirnya Sayyidah Sarah tidak lagi menginginkan agar mereka juga tinggal di Palestina. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh memindahkan mereka berdua, entah terserah mau ditaruh di mana, alhasil jangan lagi ditaruh di Palestina. Seperti itu. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan mereka berdua di kota Mekah, di kota Arab, Hijaz, di kota Hijaz. Berangkatlah Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Hajar, dengan anaknya, dengan Nabi Ismail yang masih kecil. Dikabarkan bahwa beliau masih bayi, seperti itu, masih kecil, masih bayi. Berangkatlah dari Palestina, dari kota Palestina mereka berjalan. Sejarah mengatakan bahwa mereka menunggangi seekor unta dari Palestina, menunggangi unta. Mereka terus berjalan menempuh perjalanan begitu jauh sehingga tibalah di kota Mekah. Di sampingnya Ka'bah
seperti yang kita kenal sekarang ini, berada di sisi Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. Sesudah sampainya di dekatnya Ka'bah, saat itu Ka'bah masih belum dibangun seperti sekarang, Mas. Hanya ada pondasinya saja, hanya ada bekas-bekasnya saja yang nanti menjadi bangunan yang diperintahkan oleh Allah agar dibangun kembali. Ditempatkanlah Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar di padang pasir yang gersang, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada hewan yang bisa menolong mereka untuk melanjutkan kehidupan di kota Mekah ini. Asalnya tidak ada seseorang pun yang menempati kota ini, di kota Mekah. Hanya mereka berdua, hanya ada Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar, hanya berdua. Tidak ada seseorang pun yang menempati tempat ini, tidak ada menempati kota Mekah ini, karena tanahnya sangat gersang dan tidak ada kehidupan sepertinya di tanah itu. Hanya ada bebatuan yang panas, tandus, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang sehingga nantinya bisa mereka tempati tempat tersebut. Ketika sudah diturunkan dari tunggangannya, Nabi Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan begitu saja oleh Nabi Ibrahim, berjalan pulang ke Palestina. Sayyidah Hajar merasa terkejut karena Sayyidah Hajar tidak tahu kenapa kok ini terjadi seperti ini. Mereka berdua ditinggalkan begitu saja, padahal perbekalan tinggal sedikit, tidak ada air, tidak ada minuman, tidak ada makanan untuk mereka makan di tempat itu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim meninggalkan mereka begitu saja. Sayyidah Hajar spontan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami berdua di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun. Berjalan terus pulang ke Palestina, Semakin menjauh, Sayyidah Hajar bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami? Kenapa engkau meninggalkan kami begitu saja di tempat ini, tempat yang sangat gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada mata air, tidak ada sumber air untuk melangsungkan kehidupan kami? Dan engkau ingin meninggalkan kami begitu saja? Apakah ini perintah dari Tuhanmu?" Seketika itu juga Nabi Ibrahim mengangguk. Tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk dengan isyarat mengangguk, mengiyakan bahwa hal tersebut adalah perintah dari Allah Ta'ala. Akhirnya Sayyidah Hajar berkata, "Oke, silahkan. Kalau memang ini adalah perintah dari Tuhanmu, dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan tinggalkan kami. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya mati kelaparan. Selama masih ada rezeki, pasti Allah akan tetap menghidupkan kami berdua di tempat ini." Akhirnya pergilah Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Tinggal mereka berdua di Jazirah Arab ini. Tidak ada seseorang pun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka ditinggalkan begitu saja. Selang beberapa waktu, perbekalan mulai habis, makanan mulai habis, minuman sudah habis. Akhirnya mereka merasa kehausan, begitu kehausan luar biasa. Nabi Ismail ditempatkan di suatu tempat, dibaringkan di tanah. Dan Sayyidah Hajar mulai mencari air, naik ke Bukit Sofa. Melihat dari atas Bukit Sofa, karena dari kejauhan Sayyidah Hajar melihat ada seperti bayang-bayang air yang terkena sinar matahari. Biasanya kalau ada air terkena sinar air itu memancar ke atas. Ternyata dari atas Bukit Sofa tidak ada. Melihat kejauhan tidak ada. Turun dari Sofa ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, sampai 7 kali putaran. Ternyata tidak kunjung menemukan air. Ternyata di sampingnya, di sisinya Nabi Ismail yang sedang dibaringkan, menyemburlah suatu mata air yang begitu deras, yang begitu banyak. Dan seketika itu juga Sayyidah Hajar merasa kegirangan dan menghampiri Nabi Ismail yang sedang dibaringkan, dan di sampingnya ternyata ada mata air. Ada 3 pendapat yang mengatakan tentang dari manakah asal mata air tersebut.
Yang pertama mengatakan bahwa mata air tersebut adalah sisa bekas dari hentakan untanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka berdua. Dan yang kedua mengatakan bahwa itu adalah bekas hentakan dari kakinya Nabi Ismail yang sedang ditidurkan. Dan yang ketiga inilah adalah pendapat yang paling masyhur yang mengatakan bahwa Allah mengirimkan langsung malaikat Jibril turun untuk menolong mereka berdua untuk melangsungkan kehidupan di kota Mekah. Akhirnya turunlah malaikat Jibril dan menghentakkan sayapnya yang begitu besar, begitu mulia, dan akhirnya dari hentakan itulah keluar mata air, memancar mata air, sampai sekarang mata airnya masih ada. Dan saat keluar mata air tersebut dihampirilah oleh Sayyidah Hajar kepada tempat tersebut, tempat di mana air tersebut keluar, dikumpulkan tanah-tanah yang berada di sampingnya. Mata air Zam-Zam tersebut dikumpulkan di sampingnya dikumpulkan. Beliau membuatkan seperti kolam kecil, dikumpulkan bebatuan dan juga tanah-tanah yang di sampingnya, karena beliau takut nanti kalau tidak dibuatkan kolam kecil nanti airnya melebar ke sana sini dan akhirnya kering. Seperti itu, takut meresap ke dalam tanah. Akhirnya dikumpulkan bebatuan dan tanah yang berada di sampingnya. Seketika itu, Sayyidah Hajar berkata, ketika mengumpulkan tanah dan bebatuan di sampingnya mata air Zam-Zam, beliau berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Itulah yang melatar belakangi dinamakannya air tersebut dengan sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam. Zam-Zam artinya apa? Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Artinya apa? Berkumpullah engkau air, berkumpullah air tersebut agar berkumpul di kolam yang sedang dibuatkan oleh Sayyidah Hajar untuk menampung air tersebut. Dan sampai sekarang nama tersebut tetap diabadikan sampai sekarang dengan sebutan air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam tersebut berasal dari bahasa Palestina yang digunakan sampai sekarang. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang menjadi usaha kita, jika ada suatu keinginan yang berada dalam hati kita, kita menginginkan suatu hal yang mungkin itu adalah hal yang begitu berat, bahkan mustahil sekalipun. Kalau mustahil memang tidak bisa diharapkan. Lebih pasnya barang sesuatu hal yang begitu sulit yang untuk kita dapatkan namun masih bisa kita usahakan, maka usahakanlah sekuat tenaga, karena yang memberikan setiap hal, setiap sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, meskipun di padang pasir yang gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan. Mungkin kalau ada pepohonan masih ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya kalau ada pohon kan ada air, namun saat itu tidak ada pepohonan dan tidak ada burung-burung yang lewat, seperti misalkan di situ ada mata air yang sedang ada di tempat tersebut. Namun Sayyidah Hajar karena berusaha dan terus berusaha sampai bolak-balik dari Safa ke Marwah, Safa Marwah seperti yang kita kenal sampai sekarang, dan Allah benar-benar memberikannya meskipun bukan dari tempat yang dicari oleh Sayyidah Hajar. Namun berkat dari usaha yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka, dan akhirnya dari mata air itulah Sayyidah Hajar terus bertahan hidup di kota Mekah dan sampai sekarang. Jadi apapun masalahnya, apapun yang kita hajatkan, jangan sampai kita berputus asa, teruslah berusaha, dan jangan lupa utamakan berdoa kepada Allah, karena semua yang memberikannya adalah Allah semata. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan juga subscribe agar saya terus bisa memberikan kabar yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.